akan diberi. Oke, mohon izin semua teman-teman untuk merekam pembicaraan kita. Nanti kita akan lanjutkan dengan beberapa data, tapi kita selang-seling saja karena ini adalah agenda tunggal. Jadi kita ada dengan pengantar dulu dari Pak Ketum. Silakan Pak Ketum. Baik, terima kasih Pak Sekum, teman-teman pendeta dimanapun berada, baik di dalam dan di luar negeri. Sawadin Angkel Sem Kutirolan. Apa nak sidio mo Angkel Sem sabab kita pejomai sandakan nah. Oke. Jadi teman-teman sekalian, saya menyampaikan beberapa hal secara umum saja tentang bagaimana kita akan berjalan bersama-sama ke depan sesuai dengan visi kita ya, Gereja Toraja Satu dalam pelayanan bersama. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, saya flashback sedikit tentang kondisi perubahan pola keuangan kita. Mungkin saya sedikit. Jadi sebelum ada Pindan, kita ingat waktu itu, ya, sebelum ada Pindan Sangulela waktu itu, Pundi 2 itu 100% ke Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja, 100%. Dan selain Pundi 2 100%, waktu itu juga ada yang dikenal, kita ingat dengan dana satu paket. Yang kira-kira waktu itu besarannya, saya ingat saya itu sekitar 1 miliar per tahun ya. Jadi dana itulah dulu yang dikirim ke Sinode. Ya, Pundi 2 yang 100%, dan dana satu paket, dana program, kira-kira waktu itu kita pemahamannya seperti itu, yang kira-kira besarannya sekitar 1 miliar per tahun. Ya, dana satu paket dulu ya. Sebelum ada Pindan itu ya. Jadi itu saya masih dapat itu waktu di periode sebelumnya. Kan Pindan mulai 2019. Jadi 2016, 17, 18 kita masih pola itu. Pundi 2 100% dan dana satu paket. Nah, setelah Pindan kan kemudian Pundi 2 tinggal 70%. Jadi Bapak Ibu sampaikan itu saya merasakan langsung waktu itu sebagai ketua satu harus cari dana program yang kita sendiri bingung harus cari di mana, Pak Dot Pelingan kan. Nah, jadi dana Pundi 2 tinggal 70% dan dana satu paket hilang, dihapus. Itulah yang terjadi waktu itu. Ya. Jadi satu paket yang 1 M itu hilang, kemudian dana Pundi 2 itu tinggal 70% yang dikirim ke Sinode. Nah, itulah kondisinya waktu itu. Nah, jadi betul-betul terjadi apa ya? Saya ingat sekali waktu itu waktu mulai Pindan, kesulitan paling besar di Sinode adalah mencari mengupayakan dana untuk kegiatan-kegiatan program dan juga operasional. Nah, ya itu yang terjadi. Makanya waktu kita serah terima kemarin, saya ingatin teman-teman saja, serah terima kemarin ke pengurusan yang baru, kita ada saldo 300 juta, Le. Ya, waktu serah terima kemarin kan? Iya, 300 lebih ya. 300 juta lebih dan ada utang yang harus dibayar sekitar berapa tuh? 1,3 M. 1,3 M. Jadi waktu kita serah terima tahun 2021 akhir ya, akhir 2021, 1 tahun lebih yang lalu, kita ada saldo diberikan 300 juta lebih dan ada utang pengembalian Pundi 2 yang besarnya itu Pak Der kan ya? Tidak. Oh ya. 1,3 M waktu itu. Puji Tuhan, utang sudah lunas Bu Bendara. Lunas. Jadi dari efisiensi selama 1 tahun itu, utang itu kita lunaskan. 1,3 M itu sudah selesai. Sudah kita lunaskan sampai pada saat ini. Nah, selama ini dari mana datangnya dana program itu? Ketika kita kehilangan dana satu paket dan Pundi 2 tinggal 70%, gitu ya. Nah, puji Tuhan, itu yang kita kerjakan secara optimal sampai hari ini. Puji Tuhan, LPG kita itu sudah berkontribusi sangat maksimal ya dibandingkan misalnya dengan periode-periode sebelumnya. Nanti cek Bu Benara, tapi saya ingat saya masuk ke Sinode tahun 2016, 2017, kontribusi misalnya rumah sakit atau UKI Toraja ke Sinode itu selalu ada di angka ratusan juta saja ya. Ya.
Nah itu 500, 600, 700 per tahun. Ya. Hari ini Rumah Sakit Elim sudah bisa bantu Sinode itu 1,2 M per tahun. Kito Raja sudah bisa membantu 2 miliar per tahun. Jadi itu. Jadi dari mana ketimpangan, dari mana kita tutupi itu Pundi 2 yang tinggal 70% dan hilang dana satu paket itu tercover dari optimalisasi. Ya. Nah, jadi ini Rumah Sakit Elim mau bangun lagi 4 lantai. Ya, mereka sudah bilang Pak Pendeta Alfred, BPS bantu kami supaya kami bisa punya klaim BPJS sampai 10 M per bulan. Nah itu, tolong bantu kami supaya kami bisa punya klaim BPJS sampai 10 M per bulan. Ya, jadi tahun ini misalnya Elim itu bantu kita 1,2 M berdasarkan klaim BPJS tahun lalu, kira-kira sekitar 4 dan 5 M per bulan klaim BPJS waktu itu. Dia sudah bisa bantu kita tahun ini 1,2 M per tahun ya. Jadi kalau klaim BPJS-nya naik sampai 10 M per bulan, itu mereka akan bisa bantu Sinode itu sampai 2,5 M per tahun. Jadi naik sampai 100%. Saya tanya direktur sama ketua yayasan kira-kira tahun berapa itu? Nah, ya sabarlah 2-3 tahun gitu loh. Tapi bisa di up terus. Pelan-pelan, mungkin tahun depan sudah bisa 1,5 M, tahun ini sudah bisa sekian. Nah, itu. Nah, jadi itu yang dikerjakan hari ini, teman-teman. PT Sulo ya, kita minta terus naikkan omsetnya, makanya lantai 2 sudah buka, mereka perluas lagi omset ke wilayah, ya. Apalagi nih, yang BPR, ya BPR sekarang sudah dapat profit ya, tapi belum bisa bagi keuntungan. Mungkin 2 tahun depan lah baru bisa bantu-bantu kita. Tapi hari ini profitnya sudah lumayan, ya. Mudah-mudahan akhir tahun itu BPR bisa capai keuntungan per tahun 800 juta. Ya, sekitar itu estimasinya mereka. Nah, tapi saya bilang nggak usah bagi-bagi duit dulu kan. Siapa sih ingin Desino deh, gitu loh. Nantilah 2 tahun 3 tahun depan dia sehat betul, baru dia mulai berkontribusi untuk pelayanan kita. Nah, jadi itu yang kita optimalkan, teman-teman. Sambil menunggu ex asrama Elim kita pikirkan caranya. Sambil menunggu Wisma Ramah, ya tanah Wisma Ramah di Makassar juga. Karena itu butuh biaya besar sekali. Untuk urus sertifikat pajak yang bertahun-tahun itu butuh ratusan juta untuk diselesaikan. Nah, kami sambil saya ini jalan ketemu banyak orang, ya selalu ada peluang-peluang, kita coba tanyakan saja ya bagaimana supaya semua aset kita yang di Makassar itu bisa optimal. Mungkin pada waktunya ya ada yang mau investasi atau bagaimana, ada dana tambahan untuk pelayanan kita. Nah, jadi itu kondisinya. Apakah dana ini cukup untuk Badan Pekerja Sinode dan kegiatan? Cukup. Cukup. Jadi kalau saya ditanya dana hari ini cukup. Lebih dari cukup. Tadu karena dibun itu. Kalau untuk kegiatan operasional dan program hari ini. Kan nah ya. Pundi 2 kita puji Tuhan. Pundi 2 kita puji Tuhan. Itu bulan Juni kemarin mencapai angka 56%. 56%. Bulan Juni ya, harusnya kalau rata-rata 50%. Tapi dia ada di angka 56%. Padahal biasanya Pundi 2 malah lebih banyak itu di bulan Desember. Nah, jadi estimasi kita Pundi 2 itu di akhir Desember mungkin dia akan mencapai 115%. Jadi bisa ada surplus 15%. Itu berarti mungkin lebihnya sekitar 1 miliar ya kalau hitung kasar ya Pundi 2. Nah, jadi saya bisa bayangkan, apalagi kalau tidak ada lagi jemaat yang potong-potong Pundi 2, waduh, tambah mantap. Nah, itu sedikit tentang kondisi keuangan. Nah, jadi gini, Bapak Ibu teman-teman. Kalau ditanya cukup dana hari ini di Sinode, cukup. Cukup sekali. Lebih dari cukup. Tapi kalau saya ditanya, kita ditanya di sini, Agi Morkoto, saya bilang jangan. Saya pribadi ingin punya dana 2 kali lipat. Kita ingin punya dana besarannya 2 kali lipat. Saya selalu sampaikan. Kita ingin dana itu besarannya 2 kali lipat. Kenapa? Kita mau lompatan lebih besar ke depan untuk mempercepat proses peningkatan pelayanan kita. Misalnya saya kasih contoh. Kita mau rekrut guru-guru lagi untuk memperkuat semua sekolah-sekolah kita. Kita mau ambil guru-guru lentera. Misalnya, saya bilang sama Pak Nempo, Pak Ketua 3, Kanda, saya ingin ada tambahan sekitar 20 guru dari Pelita Harapan. 20 guru itu kira-kira membutuhkan biaya berapa? Itu butuh sekitar 70 juta per bulan. Ya.
1 tahun butuh sekitar 1 miliar. Jadi bayangkan itu, untuk merekrut tambahan 30 guru, kita butuh dana 1 miliar misalnya. Jadi kalau ditanya, cukup. Saya bilang kalau untuk hari ini cukup. Kalau mau kecepatan kita berjalan hanya seperti ini, kan abang. Tapi kalau Gereja Toraja mau melakukan lompatan lebih besar lagi ke depan, secara lebih cepat membenahi semua sekolah-sekolah kita sebagai basis pendidikan anak kita mau lebih cepat. Nah, jadi itu yang kita harapkan, teman-teman. Jadi Yana dana untuk hari ini, puji Tuhan, Gana ya. Tahun ini kita udah mulai rapat-rapat, mulai lihat anggaran yang bisa diubah sedikit, diarahkan, dialihkan, mulai kita pikirkan alihkan sebagian dana ke bantu sekolah-sekolah kita, ya. Di Luwu, di Padang Sapah, kita coba rekrut guru-guru yang terbaik supaya sekolah-sekolah kita makin maju. Nah, itu kira-kira kita mau kerjakan. Nah, itu secara umum keuangan kita, teman-teman. Doakan saja semua proses perbaikan semua LPG kita, asal betul-betul agar semua aset-aset Gereja Toraja pada waktunya betul-betul bisa berdaya optimal, bisa menghasilkan profit, keuntungan, bukan untuk keuntungan itu sendiri. Jadi saya bilang kita cari keuntungan bukan untuk keuntungan itu sendiri. Kita cari keuntungan untuk mendukung pelayanan. Jadi profit untuk pelayanan. Profit yang berorientasi pelayanan. Nah itu. Supaya kita bisa rekrut guru. Jong Lu Simbuang, saya kasih kabar saja Bapak Ibu Saudara, masih banyak guru-guru YPKT di Simbuang yang gajinya itu 300-400 ribu sebulan. Oh. Nah, apakah BPS kemudian mengatakan, nah urusan YPKT itu? Enggak. YPKT kalau kita tidak bantu maksimal, ya malah susi banget itu sampai kapan gitu loh. Harus kita dorong secara maksimal. Termasuk upgrade pendeta. Teman-teman yang ada di kota-kota di Makassar, di Palu, kalau bisa membangun komunikasi bagus dengan pemerintah, kita bisa dapat dana-dana pembinaan untuk pendeta supaya pembinaan pendeta ini bisa lebih cepat jalannya. Kita sekarang 1.000 pendeta aktif, ya. Kalau mau di-upgrade betul-betul sungguh-sungguh, coba bayangkan aja, butuh berapa biaya itu satu pendeta selama 5 tahun. Kota nggak paham itu. Saya hitung-hitung kalau satu pendeta butuh misalnya 3, 4, 5 juta, ya berarti butuh 5 miliar tuh untuk upgrade pendeta, untuk pelatihan dan segala macam. Tapi kita mulai bertahap lah. Mudah-mudahan semua bisa jalan baik. Tapi itu kira-kira planning kita ke depan. Nah, hari ini Bapak Ibu sekalian, kita akan secara khusus bicara tentang beberapa poin penting terkait BKGT, ya. BKGT untuk hari ini, tahun depan, 2 tahun depan akan baik-baik saja. Terutama setelah pendeta pegawai aktif turut berkontribusi 2,5%. Tapi kemarin kita sudah simulasi semua, ya. Simulasi semua, saya bilang kita harus duduk dengan semua teman pendeta untuk memperlihatkan bahwa kita semua harus kerja keras untuk memastikan BKGT kita aman sampai sekian puluh tahun ke depan. Yang hitungan kita hari ini, ya, hitungan kita hari ini, kalau kecepatan kita hanya seperti sekarang, tidak ada perubahan akselerasi percepatan, maka ketika tahun 2027 tiba, pada saat itu 30 pendeta akan pensiun serempak dalam 1 tahun, 30 pendeta akan pensiun dalam 1 tahun, jadi total adalah tambahan 60 pensiun. Kalau masing-masing 60 orang membutuhkan dana 3 juta, itu berarti 180 juta per bulan tambahan dana pensiun, itu berarti butuh dana tambahan 2 miliar per tahun. Nah, syukur kita disadarkan 4 tahun sebelumnya gitu loh. Jadi masih ada kecepatan upaya-upaya kita yang bisa kita kerjakan untuk mempercepat semua proses ini. Nah itu. Nah, tanggung jawab kita untuk mengoptimalkan LPG itu tanggung jawab Badan Pekerja Sinode, tapi tanggung jawab untuk aksi Pangiu dan segala macam itu ada di tangan teman-teman pendeta, jemaat. Jadi ya te Pangiu masa depan tah. Toh kuka mau pakai to satu, kuka yang mila pensiun tangga tahun pira aku tuh pakai to satu, mandi 80% orang kami terima tuh wah pira gitu ya. Jadi nah ini dana BKGT ini dana kita teman-teman ya. Nah nanti Pak Seko makan atau Ibu Bendara akan sampaikan rinciannya, akan paparkan secara rinci hitungannya. Secara umum saja saya sampaikan begini, pengelolaan dana BKGT kita. Jadi begini Bapak Ibu Saudara.
Saya terus terang tahun lalu akhir-akhir ya sebelum raker sudah diingatkan memang sama orang pensiun PGI. Dia bilang gini, Pak Alfred, Pak Pendeta harus duduk matang berpikir sebab dia tidak mengatakan soal legalitas mengelola dana pensiun. Kan itu dua isu ya. Legalitas mengelola dana pensiun yang harusnya ya, tapi kan karena kita tidak sebut pensiun, akhirnya kita terhindar dari itu ya. Nah, kita sebut saja santunan hari tua. Nah, gitu loh. Sebab kalau bicara dana pensiun, maka itu harus dikelola oleh lembaga yang diawasi oleh OJK. Gitu lah. Saya sampaikan dulu itu. Ya, harus diawasi oleh OJK. Nah, kita tidak sebut memang pensiun. Karena itulah yang melepaskan kita dari aturan-aturan itu. Oke. Yang dana pensiun PGI itu mereka punya aset besar sekali. Ya. Jadi dana itu dikelola, dana yang ada itu dikelola, di tempat lain diinvestasikan. Mereka memperkerjakan orang-orang yang memang profesional di bidang investasi. Oh, jadi kalau ada dana 1 miliar ditaruh di mana ini supaya bisa menghasilkan 1,2 M misalnya. Jadi itulah pengelolaan dana pensiun yang profesional gitu ya. Nah, di Gereja Toraja selama ini dana pensiun itu dikelola biro. Dan orang selalu bilang, Pak Pendeta, kenapa dananya tidak dikelola? Kumba dikulang kelolai. Nayate dana BKGT hari ini, dana yang dibayarkan oleh orang yang aktif, langsung Bang Sia mau dibayarkanlah ke orang yang pensiun. Susito. Jadi orang aktif, bayar iuran, kita yang aktif ini, dipakai bayar atau pensiun. Perbandingannya kira-kira, ya, iuran 10 orang aktif itu membiayai 1 orang pensiun. Nah, kira-kira gitu. Jadi kalau ada tambahan 60 orang pensiun tahun 2027, maka kalau mau berharap dari iuran kita harus rekrut karyawan 600. Oh, tanggal tuh. Kalau bicara pensiun, harus rekrut 600, gajinya dari mana? Oh, tak itu. Jadi itu, teman-teman. Jadi BKGT selama ini hampir tidak bisa mengelola uang selain menyimpan di bank dalam jumlah sangat terbatas. Karena dana yang ada memang tidak pernah terkumpul dalam kapital cukup besar. Makanya saya bilang sama teman-teman, kita coba lihat kalau mau punya dana cukup besar untuk cover kekurangan BKGT, mungkin kita perlu simpan dana sampai 30 miliar kali. Disimpan untuk dikelola gitu loh. Nah, itu baru aman. Oke, tapi kok ya, udah itu biar jangka panjang, kita pikirkan step demi step. Kita mulai saja dari hal kecil yang bisa kita kerjakan. Jadi teman-teman pendeta jemaat, kami betul-betul berharap ketua klasis, ketua wilayah, ayo kerja sama-sama. Sebab BKGT ini bukan untuk siapa-siapa, untuk kita semua. Nah, untuk kita semua. Pakailah itu koster, majelis gereja, yang jadi pegawai gereja Toraja, urus ini pengiu, gitu loh. Nah, itu, supaya betul-betul itu bisa menolong kita ke depan. Nah, jadi itu teman-teman, saya persilakan langsung mungkin Pak Sekum atau Ibu Bendara, dia kami muka mungkin, ini komite biar dekat kasih petunjuk. Kita mulai saja dari BKGT, Pak Sekum, BKGT. Nanti teman-teman dapat gambarannya, kondisi real hari ini dan peluang-peluang kita untuk optimis. Saya pribadi kalau ditanya optimis 2027, optimis. Asal semua mau kerja keras. Saya sangat optimis. Ini waktu yang Tuhan karuniakan untuk sadar lebih awal. Jadi kalau saya ditanya optimis, saya sangat optimis. Yang paling penting adalah kita semua mau kerja keras. Saya persilakan Ibu Bendara. Ibu Bendara dan Pak Sekum. Baik, terima kasih Pak Ketum. Sebentar.
kita memulai dulu dari data yang paling dekat yang bisa kita temukan. Jadi saya mencoba untuk menarasi sederhanakan dari sebuah tabel keuangan. Saya belajar dari Ibu Bendahara. Nanti untuk tabel detailnya nanti akan, kalau misalnya kita membutuhkan itu nantinya, nanti akan disampaikan oleh Ibu Bendahara dalam sebuah tabulasi. Karena saya katakan bahwa rata-rata pandita lantai, jadi mungkin kalau tabel agak kesulitan, tapi kalau narasi biasanya agak lebih gampang dipahami. Ini data kita tahun 2022. Pada tahun 2022 kita memulai dengan ada dana investasi. Jadi yang diharapkan tekanan saran bahwa ada investasi yang dikelola oleh BKGT sesungguhnya ada sebesar 1,2 M, ya. Itu dimulai tahun 2022. Dalam sepanjang tahun 2022, anggota BKGT itu ada 1.854 orang. 900 diantaranya adalah pendeta dan 885 itu adalah pegawai. Ini baik di LPG maupun di jemaat-jemaat. Pada saat yang sama tahun 2022 BKGT memberikan santunan kepada 373. Jadi ada 1.800 pembayar iuran untuk menghidupi 373 orang. Kalau dari segi besaran dana, iuran 2022 itu adalah sebesar 8,9 miliar. Dan SHT ini santunan hari tua yang dibayarkan itu adalah 9,3 M. Itu berarti bahwa tahun 2022 itu kita defisit dari sisi perimbangan antara pembayar BKGT dan penerima BKGT itu 380 juta. Dari mana 380 juta ini ditutupi? Itu diambil dari dana investasi yang sebelumnya kita miliki sebesar 1,2 miliar. Sehingga sisanya itu tersisa 908. Ini untuk data 2022. Jadi sekali lagi ada 1.800 orang pembayar iuran dan ada 373 penerima manfaat pensiun. Ini adalah besaran yang didapatkan dan ini adalah besaran yang dibayarkan. Sehingga ada defisit 380 juta. Defisit 380 juta diambil dari dana yang mestinya terinvestasi sebesar 1 juta, yang ada sebesar 1,3, kita sebut saja begitu. Dengan defisit itu maka sisa dana investasi BKGT itu adalah 908. Nah, ini data 2022. Data 2023, pembayar BKGT itu adalah 1.832. Dan penerima adalah 382 orang. Untuk 2023. Oh ya, 376. Total iurannya itu adalah kita mendapatkan 10,6. Tahun 2022 ada 8,9. 2023 ada 10,6. Mengapa? Itu karena ada 2,5%. Total SHT yang dibayarkan atau dana pensiun yang dibayarkan kepada peserta yang sudah pensiun adalah 9,4 tahun 2023. Tahun lalu 9,3. Tahun ini 9,4. Tetapi karena kita ada program 2,5%, sehingga ada surplus 1,162. Menanau miki suleto. Kalau surplus ini ditambahkan ke investasi yang tersisa tahun lalu sebesar
900, maka kita punya dana investasi sebesar 2M di tahun 2023. Sampai pada titik ini kita bisa bernafas lega. Tapi mari kita sekarang menelisik ke tahun-tahun apa yang akan terjadi tahun berikutnya. Pada tahun 2024 terjadi lonjakan penerima pensiun, penerima manfaat pensiun lebih dari 30. Saya perkecil sedikit. Tahun 2024 ada lonjakan penerima pensiun karena talung puluh pandita lah 39 hampir 4 untuk tahun 2024. Tahun 2024 dari 395 penerima menjadi 442. Sehingga kekurangannya itu menjadi cukup besar. Oh, mana dia? Jadi tahun 2024 ada 422 orang yang harus diberikan pensiun, dan itu besarnya itu adalah jumlah lantai. Nah, ini dia. Supaya membaca datanya. Tahun 2024 pengeluaran itu 10,2 M di tahun 2024. Sehingga ini sementara itu pembayar pensiun itu adalah ada 11, ini yang penerima pensiun. Yang ini yang penerima manfaat, sehingga kita masih punya 1175. Ketika ini ditambahkan ke dana investasi yang kita miliki, maka kendek koma menjadi talu tele bendahara. Haleluya. 2024. Sorry. Ini 2024. Ini menjadi 2,3 M. Tahun 2025 penerimaan itu adalah 12 dan keluarnya itu 11. Jadi sekali lagi ini masih dibantu oleh 2,5%. 2,5%. Sehingga masih ada, tetapi melonjak lagi penerima pensiun, dan ini terutama dari pendeta tahun depan yang paling banyak ya, 2020, 2025 hampir satu angkatan itu. Jadi de siapa torro 700 juta, dan total dana investasi yang bisa diinvestasikan itu adalah 3M. Lalu tahun 2026 mulai mau hampir padat itu IDK dengan pengeluaran. Selisihnya itu tinggal 260. Tapi de siapa ya toh sehingga dana investasi kita tetap kendek 3,2 2026. Tapi tahun 2027 terjadi kenaikan yang sangat signifikan untuk orang yang akan menerima manfaat pensiun. Penerimaan kita adalah 13 miliar, 13,3, dan pengeluaran harus 13,9 karena ada penambahan sebanyak 57 orang penerima pensiun. Sehingga di situ selisih antara iuran dan yang harus dibayarkan menjadi 0,5 miliar berkurangnya. Minus 0,5 miliar. Tapi ya de siapa 2,7 toh. Itu tahun 2027. Tapi ini akan berkurang terus
2028 dengan perhitungan yang akan pensiun defisit lagi 1,455 1,5 M, sehingga yaitu dana investasi 1,3 murah. 2029 itu 651 orang akan menerima pensiun, sementara iuran itu hanya 14,7 M, dan yang harus dibayarkan itu 17 M, sehingga terjadi defisit yang besar 2,3 dan mengakibatkan dana investasi kita sarok-korokon abangamo pada titik 1,3 M. Tahun depannya tak amna dipatamin deto sama tak amna mentama apa, itu bagian dari sebuah pengharapan bahwa yang tahun depannya tahun 2030 maka yang terjadi itu adalah kita defisit penuh 1,3 miliar. Sementara yaitu dana yang harus dibayarkan itu untuk tahun depan itu adalah sekitar 18 miliar. Nah, defisit Miki di 1,1 miliar. Itu berarti bahwa tahun 2030 dengan kondisi ini ya tulana terima atau pensiun mulai mau menurun. Sama tak malah nalan ni saya nggak tahu sama ya tulah disangala diinvestasikan nah pu pisam mo. Sehingga itu menyebabkan tahun yang akan pensiun tahun 2030 dan baik siapa ketua dua kakak tulah pensiun 2030 lah. 32 yang pokoknya yang kelahiran tahun 70 kelahiran tahun 70 kok sekitar 78% mau rata telah diterima. Kendek-kendek langan toh misalnya kalau aku misalnya tahun 75 jadi 2035 kula pensiun kombai sekitar 50%. Nah, ini kondisi kita Bapak Ibu bahwa Lamoreliuki itu memberi terutama untuk investasi yang sebenarnya cukup besar yang bisa kita lakukan. Dana 2,5% itu cukup membantu sebenarnya. Cukup membantu untuk bisa bertahan paling tidak dalam 10 tahun. Tetapi tentu kita tidak bisa mengatakan nah upo makanya toh nah dia sengok meretun tengah renidako. Kita tetap harus berpikir dari sekarang supaya tetap bisa aman te barang sehingga kita bisa lebih aman pada saat yang akan datang dan investasi-investasi bisa dilakukan oleh BKGT. Kalau pertanyaannya kemudian sekarang adalah tak bangar upaya saya nggak tuh lakukan BKGT oh oke karena memang di Malay sosial rakarin atau sama memang semuanya di muting tadi. Malay sona sang siara kata sama sustolit tuna sang itu tahu. Malay sona sang siara tarangi. Jelas. Maleso Pak Pendeta. Oh iya. Maleso Pak. Maleso ya. Oh iya. Mana? Hanya perkiraan tadi itu kalau dari yang pensiun tidak ada yang dipanggil Tuhan. Di Patama moto tu prediksi Perkiraan. walaupun itu prediksi yang tentu sangat kenanu tren banget lah ditiro semua tren panggilan Tuhan itu dalam beberapa tahun di sekian persen karena itu memang tidak bisa kita tapi di Patama mau rekenan toh Pak di Patama iya. Tapi nantilah sebentar kami cuma mau memastikan dulu ki Pataru visi di Idolo nanti ada tambahan dari Bu Bendahara terutama untuk aksi Pangyu lah Bu Bendahara aksi Pangyu dak apa dulu nah di Pataru apa dulu Indeto lalu nanti kita bisa mungkin ada hal-hal yang bisa kita diskusikan bersama. Saya kembali share screen yang tadi. Jadi kondisi kita pada tahun 2029 itu bahwa kita sudah akan sangat defisit itu selisih dari pembayar iuran dan penerima itu adalah 2 juta
2,3 juta, 2,3 miliar. Meskipun kita masih punya dana sekitar 2 miliar, 1,3 pada saat itu, tetapi itu akan membuat justru dana investasi itu ada pada titik 1,3. Sehingga tak menjadi berani bang petar ulangan 2030 sama mararangan asang mau mintu apa toh. Nah, salah satu kekuatan kita yang pertama itu adalah tunggakan IDK dapat pendapat Ibu Bendahara untuk tunggakan IDK dan juga mengoptimalkan aksi Pangyu. Sebenarnya Bapak Ibu kalau kita mengoptimalkan aksi Pangyu ini cukup besar sekali peluangnya untuk bisa membantu menyelamatkan pada titik investasi itu supaya tetap bisa dipakai. Ibu Bendahara mungkin bisa memberikan kita gambaran tentang aksi Pangyu ini dari tahun ke tahun. Ya. Ya, terima kasih Bapak Ibu Pendeta. Saya akan menyampaikan sedikit tentang informasi aksi Pangyu. Jadi dari data yang ditampilkan di atas, sebenarnya ragu-ragu bukan ampasang itu kenaikan aksi Pangyu di situ. Saya berani naikkan di tahun 2023 ke 2024, saya berani naikkan 25%. Dengan harapan bahwa aksi Pangyu yang mulai tahun 2020, 2021 sampai 2022 hanya 55% jemaat dan cabang kebaktian yang menyetor. Jadi reken-reken seandainya bisa 100% jemaat dan cabang kebaktian yang menyetor aksi Pangyu, maka data yang ditampilkan Pak Sekum tadi mudah-mudahan bisa terpenuhi. Tapi jika keadaan masih tetap sama dengan tahun-tahun sebelumnya, tabel yang ditampilkan tadi untuk penerimaan aksi Pangyu bisa lebih kurang dari itu. Jadi aksi Pangyu itu adalah salah satu faktor untuk membantu keberlangsungan BKGT. Berikut dari tampilan aksi Pangyu tadi, halaman aksi Pangyu, Pak. Ya, bentar. Bukan. Ya. Bapak Ibu, mudah-mudahan semua ada perwakilan wilayah. Jadi di situ yang ditampilkan ya adalah informasi penerimaan aksi Pangyu. Jadi tahun 2020 itu jumlah jemaat dan cabang kebaktian itu 1.136. Tapi yang menyetor aksi Pangyu hanya 600 jemaat dan cabang kebaktian. Tahun 2021 jumlah jemaat 1.144 dan cabang kebaktiannya yang menyetor itu hanya 776 jemaat dan cabang kebaktian. Tahun 2022 ada 1.448 jemaat dan cabang kebaktian, tapi yang menyetor hanya 801 jemaat dan cabang kebaktian. Jadi setelah dirata-ratakan sampai dengan tahun 2022 yang menyetor aksi Pangyu hanya 55% dari jemaat se-Gereja Toraja. Untuk tahun 2023 dia bersifat informasi saja ini Pak untuk tahun 2023. Sebelum kita ke tahun 2023. Jadi semoga ini bisa rekan-rekan boleh melihat bahwa secara total yaitu dana aksi Pangyu yang ada itu dari 50, saya ambil yang di sudut supaya agak lebih besar. Ini tahun 2022 total ini menjumlahkan jumlah jemaat, ini hanya hitungan jemaat secara keseluruhan. Jadi dari 55,32% jemaat
total aksi Pangiu yang ada itu sebesar 1,461 miliar. Artinya yang dikuatin deh sekitar 100%, seandainya 100% waktu di Kobang mereka karua pulona, maka angka ini akan menjadi lebih signifikan karena ini angka yang ada di tahun lalu. Melalui grup ketua BPK, teman-teman BKGT sudah mengupload data tentang pembayar aksi Pangiu sampai Juni kemarin ya Bu Bendahara. Yep. Sampai Juni kemarin sudah ada. Dan itu masih cukup minim. Jadi susite tu kondisi sekarang Bapak Ibu. Salah satu hal yang kemudian menjadi penekanan kita dalam pertemuan pada saat ini, yuk teman-teman, kakak adik pendeta, mari kita mendorong jemaat kita untuk mengoptimalkan aksi Pangiu ini untuk membantu para purna tugas yang sudah melayani, sekaligus juga agar sustainable dari BKGT ini tetap bisa bertahan dalam masa-masa yang akan datang, karena toh ini untuk semuanya, untuk kita juga. Dan ini juga memberikan penekanan kepada teman-teman di unit kerja, terutama yang di jemaat-jemaat, supaya pembayaran yang 2,5% itu juga dari jemaat-jemaat itu dioptimalkan. Sabah dendukat tuh jemaat yang mengatakan begini, nah nabaya Asia mau tata usahan ki 2,5% tuh aksi Pangiu, nanti apa kenagan atau terutama dengan narasi kumua budasyak isitu lakatulak kido tuh misalnya aksi Pangiu BKGT, tapi kalau ditulak kamu soal nasang dan masih begini kondisinya. Jadi berharap nanti teman-teman boleh lebih mengoptimalkan di jemaat. Sekali lagi bahwa ini untuk para senior kita yang sudah melayani sebelumnya, dan juga ini untuk kita pada masa yang akan datang. Untuk proyeksi 2023, Bu Bendum. Ada di sini. Ya. Dia hanya bersifat informasi yang sampai Juni 2023, Pak. Mungkin sudah di-share di grup klasis. Oh ya, oke. Jadi itu kondisi kita Bapak Ibu untuk BKGT tahun 2030. Kalau kondisi hari ini tidak kita segera melakukan sesuatu, yang kemarin 2,5% itu memundurkan, kemarin istilah yang dipakai cukup agak sedikit mengerikan, dikatakan kolaps, tetapi lebih baik tidak seperti itu. Kita memundurkan masanya itu menjadi 5 tahun ke belakang. Nah, kita berharap bahwa masa 5 tahun itu adalah masa di mana kita dapat membuat saving yang cukup signifikan sehingga investasi-investasi bisa dilakukan. Dana yang ada sekarang ini untuk diinvestasikan menjadi tidak bisa sama sekali, karena ladikukui mau setiap tahun itu berkurang dan sekalipun ada 2,5%, tetapi itu membantu bertahan sampai 2030, dan setelah itu kalau dalam 10 tahun ini kita tidak melakukan sesuatu yang signifikan, maka kita akan kesulitan pada masa yang akan datang. Salah satunya adalah kita mengoptimalkan tentang aksi Pangiu. Nanti di sini juga ada rekan-rekan dari BKGT nantinya untuk melihat mau apa kesulitan-kesulitan di BKGT, kok ini hanya 50% yang bisa kita penuhi untuk sekarang ini. Saya kira itu apakah ada tambahan sebelum mungkin ada rekan-rekan dari nanti raise hand ya ketika ada teman-teman yang ingin memberikan opini-opini apa yang mesti kita lakukan bersama. Tapi sebelumnya dari Tongkonan Sanggul Lele, terutama dari BPS, adakah tambahan-tambahan dulu? Ibu Bendahara masih ada tambahan informasi? Oh iya, yang meninggal itu memang sudah pertama mau dikuakin nade malambe-lambe Sung Anasang. Nah, ya nade malambe-lambe Sung Anasang, nah emang tuh penuh apa perhitungan itu, maka percepatan defisit itu akan semakin cepat datangnya. Tapi dengan proyeksi kumua dari tahun-tahun kemarin pada tentu teman-teman mendahului senior-senior kita dan sahabat pelayanan mendahului, sehingga begitulah. Oke, adakah dari teman-teman di kantor yang akan memberikan tambahan? Tak Syarah.
Oke, terutama pada aksi Pangyu, apakah bagaimana opini teman-teman semua untuk bisa kita optimalkan ini barang ini supaya dia bisa menjadi sesuatu yang bisa membantu kita. Sebaiknya kita raise hand ya, supaya jangan langsung berbicara tapi raise hand supaya bisa tertata. Pak Peter Parinding akan berbicara. Silakan Pak Peter. Shalom, selamat siang Bapak-bapak semua. Ya, mohon maaf dalam perjalanan Ibu-ibu juga. ini, Pak. Iya, saya sangat prihatin mendengar kalau aksi Pangiu dari jemaat-jemaat itu sangat banyak yang tidak bisa terkumpul ya Pak. Iya, saya ada lebih 10 tahun jadi sekretaris kelas, dan di klasis di mana kami beranggota itu hampir tidak ada jemaat yang tidak menyetor aksi Pangiu ya. Dan saya kaget mendengar kalau ada sampai ratusan jemaat yang tidak, apakah tidak ada evaluasi yang dilakukan di tingkat klasis dan tingkat wilayah, sehingga mungkin perlu kita menghimbau jemaat-jemaat yang tidak ada kepedulian terhadap pendeta dan pegawai yang pensiun, sehingga aksi Pangiu yang tiba di jemaat kok sampai disimpan, tidak ada yang jalan. Mungkin itu perlu dievaluasi, dan itu salah satu tugas oleh BPK dan BPSW untuk mengevaluasi itu Pak. Sangat memprihatinkan kalau sampai ratusan jemaat yang tidak mau menyetor. Atau ada juga kekhawatiran jangan-jangan tersetor tapi ada kandas di jalanan. Nah, bagaimana kita mengevaluasi sehingga jangan sampai ada setoran yang tercecer dalam perjalanan menuju ke BPS. Ini barangkali pertanyaan sekaligus saran supaya kita ada mekanisme yang dibuat serapi mungkin untuk bisa memantau, dan kalau perlu diberi informasi kenapa ada jemaat yang tidak sampai menyetor aksi Pangiu itu. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Peter, dan tentu ini didengarkan juga oleh teman-teman dan nantinya akan kita masukkan juga di risalah pertemuan kita pada saat ini. Baik, kita ke resen yang kedua, Pak Novin Patanduk, silakan Pak Novin. Masih muted, Om Novin. Ya, selamat siang bagi kita semua. Selamat siang. Shalom. Haleluya, shalom. Ya, yang pertama mungkin mengenai aksi Pangiu itu, saya pernah mendengar mungkin mungkin ada kata yang cocok, karena kata yang cocok untuk mengganti si Pangiu, karena di beberapa jemaat menyampaikan apa arti nanti aksi Pangiu. Pangiu itu apa artinya? Karena kondisi sekarang banyak anggota jemaat kita ini yang masih berkeluarga anak muda, dan itu mereka biasa tanyakan. Yang kedua, mungkin alternatif lain yang mungkin bisa kita menjadi pendapatan bagi BKGT, misalnya apakah pendeta-pendeta yang mendapat dana pensiun itu bisa juga dipotong 2,5% gajinya. Sabab pendeta aktif mana dipotong sabab ya ke to pensiun mau budak-budak siapa tanda kena mungkin mak jama. Jadi ya dipotong 2,5%. Terus bagaimana dengan sepertinya kami di sekolah-sekolah, apa perlu kita juga memberi penyampaian kepada anak-anak sekolah, ada kepedulian terhadap pelayan-pelayan yang ada di gereja Toraja. Misalnya gargeki reka aksi apa sangat najolu setiap sekolah,
Sehingga anak-anak kita makrem pun si 500 raka, sensabu raka, dan itu priorit. Berikut juga, mungkin juga ada alternatif apabila misalnya, bukan hanya kan di jemaat itu Buddha temati jemaat-jemaat yang mampir. Ada waktu bulan-bulan bulan-bulan Pangiu misalnya, kita tetapkan per 3 bulan atau per 6 bulan, 4 bulan, Kak. Jadi 3 tahun, 3 kali dalam 1 tahun. Jadi kita membagi semacam brosur di gereja dan itu ada barcode dan itu bisa kita sebarkan di setiap jam ibadah dan itu di siapapun, bukan hanya yang mendapatkan itu dari apa namanya, dari anggota jemaat saja, tapi orang dari luar juga bisa membantu kita dalam hal ini. Jadi itu mungkin yang alternatif yang, dan yang selain itu mungkin juga ada undi khusus untuk BKGT. Ya KT ya teh la pensiun sampai 2030 masana-sana apa ya teh anak-anak muda patu pandeta tuh ya kayak ditiru tuh nilai nina lah kuatir-kuatir mau kuatir tak udah kok pensiun teh. Jadi memang yang harus didorong adalah bagaimana di jemaat itu perlu perhatian terhadap hal ini. Saya kira begitu dari kami. Jadi bagaimana kita melibatkan ini, terutama kami yang di LPG yang pendidikan anak-anak kita yang bisa peduli terhadap eh, pelayan-pelayan di Gereja Toraja. Semangat, Pak Pendeta. Baik, terima kasih Om Novin. Sebenarnya tak ada kesiaran, ada kekhawatiran, kewaspadaan dari untuk tidak mengatakan kekhawatiran. Coba kewaspadaan bahwa kalau kita tidak mendorong potensi-potensi yang memungkinkan untuk membantu BKGT, maka memang para pensiunan di usia, pokoknya yang kelahiran tahun 70-an ke atas, mesti siap-siap untuk memiliki investasi yang lain. Karena memang tanya ya kewajiban hukum, nah dalam artian tak naik kati hukum tu BKGT bahwa harus memberikan pensiun, tak naik kati hukum sama anak dikoya dalam peraturan na dikoa ya tu besaran SHT disesuaikan dengan ketersediaan dana. Lagi pula ya tu IDK itu kan tanya ya dipotong. Nah, ini juga yang sering narasikan atau sering ternarasikan salah bahwa ya dana 10% bahwa itu diambil dari take home pay, diambil dari nafkah hidup pelayan. Itu sama sekali tidak. Itu disiapkan, disisihkan oleh lembaga, oleh badan dan lembaga. Beda dengan program pensiun di pemerintah bahwa itu memang diambil dari take home pay mereka. Oke, kita ke Om Palute. Pak Pendeta. Siap. Ya Pak itu tuh nak Pak honor. Dipotong luka 2,5%. Oke, di peraturan kepegawaian kita nang di Pokada Duka ya di pokoknya semua orang yang bekerja melayani di Gereja Toraja itu berpartisipasi untuk 2,5%. Oke, kita ke Pak Palute, silakan Om Palute. Oke, baik, makasih Pak Sekum dan kawan-kawan yang ada di Tongkonan Sumulele. Bolehkah saya off kamera saja? Bolehkah kami melihat wajahmu? Bolehkah kami melihat wajahmu Kanda setelah sehat kembali? Bolehkah kami melihat wajah tak? Oh ya, saya buka wajah sedikit dulu. Walaupun memang masih belum terlalu pulih, tapi puji Tuhan sudah bisa beraktivitas. Sudah ganteng. Silakan Kanda, tetap sehat. Iya, kami minta 70 itu mas tandaku tuh. Kalian 70. Tapi tidak apa-apa, jangan khawatir. Pertama mungkin dari segi eklesiologi memang tanggung jawab gereja ya teh. Soal apapun ya, tanggung jawab gereja. Dan saya bersyukur bahwa kita bersyukur tadi Pak Ketua Sinode mengatakan ini kita bersyukur bisa sadar 4-3 tahun untuk memikirkan masa depan gereja kita ke depan. Saya kurang tahu di KPJ, tapi ya saya juga minta maaf ini sempat sekum berapa tahun tidak sempat menelusuri keputusannya.
Sampai ada beberapa jemaat di KPJ yang setiap bulan menjalankan pundi khusus. Jadi spontan bank itu ada amplop dan minggu kesekian untuk menjalankan pundi khusus untuk aksi Pangyo. Dan mungkin itu juga perlu bendahara atau sinode kita semua memikirkan betul sana masalah bang di surat bang jemaat-jemaat yang memungkinkan untuk melakukan seperti dikatakan Pak Noven itu lebih dari satu kali dalam satu tahun, tidak mesti pada bulan aksi Pangyo. Dan itu apa ya, bagi saya waktu baik di Keramat maupun di kota ya cukup signifikan juga hasilnya itu, karena masih setiap bulan hampir sama nilainya masuk dengan pundi dua lah minimal ataupun di tiga. Saya bayangkan tuh jemaat biasa karena urut-urut, pundi satu budak-budak, pundi dua kurang-kurang, pundi tiga tuh budak-budak. Nah, itu mungkin penting bahwa eh, jemaat-jemaat di wilayah kita kan sudah bisa dipetakan mungkin kemampuan ekonominya dan kesadarannya untuk membuat aksi Pangyo lebih dari satu kali dalam satu tahun. Mungkin itu saja yang saya sampaikan Pak Sekum dan kawan-kawan di Ponan, bahwa menyangkut hal ini secara eklesiologi kita, mau tak mau suka tidak suka tanggung jawab gereja demi kesejahteraan para pelayannya dan Alkitabiah tuh bertanggung jawab untuk biaya hidup dari orang-orang yang bekerja untuk Tuhan, baik di masa hidupnya maupun keluarganya. Bersemangat Pak Sekum. Baik, terima kasih Kanda Palute. Terus sehat Kanda. Amin. Satu informasi juga, satu dari yang sedikit sekali jemaat yang rutin hampir setiap bulan nih aksi Pangyo itu di Klasis Pulau Jawa, tapi tak ada karena mintu jemaat lah di Kelapa Gading itu sudah agak lama. Dia selalu ada pundi untuk Pangyo jemaat apa sih tuh? Ya, yang saya tahu itu karena dua tempat saya melayani, Bandung, di Keramat, Depok. Keramat dengan Tongkonan. Saya belum, itu saya bilang tadi, maaf saya lupa. Ya. Tidak pernah menginventarisasi kawan-kawan, tapi ada Pak Ketua di dalam ini, mungkin sudah ada data di kelas SKPJ tentang hal ini. Ya, iya. Terima kasih. Ada 7 jemaat. Oh, 7 ya. Oke. Oke, terima kasih infonya Kak Palute. Jadi sekali lagi memang ada sejumlah jemaat di Klasis Pulau Jawa yang selalu menjalankan aksi Pangyo ini dalam bentuk pundi khusus setiap bulannya. Dan ini sekali lagi peran teman-teman di Klasis dan juga pendeta jemaat sama Aden Duke Pulau Jawa itu tidak ada karena jalan tuh apa ya toh. Walaupun di Klasis dorong ini tetapi tidak jalan di tingkat wilayah. Pak Alex. Silakan Pak Alex. Alex bilang rakate Alex. Oh ya Pak Alex bilang. Silakan Pak. Ya, halo, selamat pagi, siang rakate. Haleluya. Selamat siang. Iya. 2030 pinamane oleh krisis. Ya. Yang tak siapa datama ruangan isu tuh mulai. Tak siapa? Pakai mau minyak ya, yang saya tangkap isunya ini apakah investasi yang mau didorong atau pergumulan terhadap pembayaran dari jemaat-jemaat yang tidak sampai 53% kita kesalahan ini. Itu aksi Pangyo, Pak. Aksi Pangyo ya, itu. Oh, Pangyo itu ada rampol ya? Pangyo yang hanya 55%. Lalu masih ada tunggakan IDK. Oh, iya. 5 miliar lebih. 5 miliar lebih itu IDK yang belum terbayar dari kita. Pendeta-pendeta terutama. Ya, lanjut Pak. Ya tuh tanah terbayar, nggak bisa mau dipotong na nunda tuh sama anu siapa tuh? Apa nggak dipotong? Anunna.
Oke, baik. Ya, Ya. lanjut. Eh, jadi apa ada anunya di foto? Itu betul protek. Lanjut dulu. Kita yang raise hand dulu yang bicara, nanti setelah itu kita atur kemudian. Silakan Pak Alex. Iya, terima kasih. Saya pikir walaupun itu Pangio ya, tapi saya kira tinggi itu. Kalau Pangio itu dikerjakan dengan sungguh-sungguh, aku jamang kipitongan na jolo jemaat-jemaat dalam pakilala. Salah satu tugas itu sama nang ladi foto na dako. Susin dari kaku teh tak aku sen main investasi siap tak pensiun saya nggak mana laku piagi ke umur panjang sia. Nota pola 70% murah dako diterima. Jadi ya dan di kusuran ini aku masuki apa pengematua napanya pengematua tak khawatir tapi saya kira dari segi manajemen tanggung jawab kita bersama sangat perlu ya dikerjakan apa khususnya kepada rekan-rekan pendeta coba kita tuh manajer nataan adalah bermasalah ya apa dan tuh menarik nih nami pokoknya Pak Sekum hukum wata ya hukum nate BKGT ke tu apa masiang natapura tu senglan ko sabara ako betul pensiun te apa lami tarima susi to ni na impokana le Ya. iyo ya duka tu mpe paraludu ka di setangaran to na istilahnya na komba monola tu seng tu maka dinan na taki sistem ya kira-kira susi tu mungkin perlu ada kusanga tak analamati sama gori-gori tang mati di te maras sampai karang Pako paralu secara administrasi di Tanggaran Duka. Saya kira itu jadi beberapa tadi pembicara sudah menyampaikan kegelisahan termasuk yang Pangiu yang 53% saja realisasinya, bagaimana yang lain dan juga ada beberapa yang sudah memberikan solusi tadi pembicara terdahulu untuk kira-kira bagaimana mencoba. Ya, jadi saya pikir itu jadi saya ya intinya ada juga saya tulis tadi di komen ya saya kira kita maksimalkan pelayanan lah di setiap jemaat dan lupa na bergerak temei kombongan na puang matua digembalakan na kendek-kendek duka burana padang na budak-budak duka persembahan na. Saya pikir begitu. Selamat lah kalau kita solanasang puang tontong pasake. Haleluya. Terima kasih Pak Alex. Jadi memang keadaan ekstrim yang memang harus kita juga antisipasi bahwa pada ada saat ketika kita tidak bergerak sekarang untuk mengelola talenta yang Tuhan berikan kepada kita, bahwa ada saatnya di mana BKGT tidak mampu untuk melakukan apapun. Dan saya sempat tadi memang mengatakan bahwa memang secara hukum tak rena ikati, karena lagi pula kan tania saya tuh apa tuh jadi napas dia ya gereja untuk para pelayan-pelayannya. Jadi pada akhirnya semua sulelaku ya gereja atau apa ya tuh sabah tapu mau dibento pensiun sebelumnya kok tak sabara, tapi itu keadaan ekstrim yang tentu itu hanya akan terjadi 1000-2000 tahun yang akan datang, dan dalam nama Yesus kita percaya bahwa itu tidak terjadi. Tetapi kalau kita tidak melakukan sesuatu, maka kita tentu ikut bertanggung jawab untuk hal itu. Terima kasih. Asal disiapi waina di Pak Bati-Batian. Haleluya. Yo, tanggal bubang di Pak Bati-Batian atau oke. Selanjutnya kita ke BPSW 2 Rantepao. Batulah. Keren. Oh. Mindan nomor rate BPSW 2 Rantepao Pak Ferry Raka Pak. Selamat siang. Oh, Pak Ferry. Oke, silakan ya. Pak Pendeta Ferry. Soal ini data yang disampaikan oleh bendahara tadi soal jumlah yang menyetor aksi Pangiu. Selama ini memang data itu tidak dikasih ke kita berapa jemaat yang sudah membayar, berapa yang menyetor, dan seterusnya itu yang kita tidak punya. Sehingga ketika ada perkunjungan-perkunjungan, tak terlalu perhatikan deh sahabat, tidak ada data yang ini. Kami berasumsi bahwa Makanasang lama perlewatan umum kan kelas wilayah 2. Sebelum itu berharap bahwa ada data dari Nori untuk kelas dan wilayah dalam proses ini supaya kita bisa sampaikan apa yang menjadi gumulan kita. Soal yang kedua, soal usaha
tidak terlepas dari Pinden dan soal aksi Pangiu, ini yang dibicarakan selama ini soal itu perumahan pendeta yang menurut saya memang tidak terhitung sejak awal. Ada yang 12 bulan sebelum itu, turun lagi 9 bulan. Karena ini data-data yang dipakai oleh pengurus lalu itu tidak balance dengan apa yang menjadi harapan kita. Makanya sangat kita harapkan informasi-informasi seperti ini bisa sampai ke klasis dan wilayah untuk itu. Yang ketiga, Petartar opsi itu apa Pak Alex ini soal tidak ada hukumnya. Beberapa bulan ini, apakah itu bukan dari dana gaji pendeta atau bagaimana, Pak Sekun? Itu saja. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Ferry. Jadi untuk informasi ya domaitem persentase di setiap wilayah untuk tahun 2022 teh jumlah setoran. Jadi wilayah 1 itu ada 158 juta dari 52,73 jemaat. Nah, jadi persentase yang paling besar itu ada di wilayah 2 Rantepao, 62,8% jemaat yang menyetorkan aksi pangiunya senilai 261 juta. Ini yang di bawahnya adalah wilayah 3, lalu wilayah 4 itu 44, katakanlah 50%, itu nilainya 519 juta. Untuk 44,9, 45% jemaat. Jadi ini total semua dari jemaat yang di bawahnya, yang ini adalah wilayah 6, 33, hanya 25, bukan hanya, sudah 25%. Jadi kenanu diksi AI ada dipakai, tetapi ini baru 25, tetapi di sudah 25. Bisa pas sampai 100. Itu melengkapi data yang tadi. Ya, perumahan Nina Pak Ferry yang dikatakan dulunya 12 dan menjadi 9, tak ayan na jomay ano to. Tak ayan na jomay BKGT to apa ya to pindan niya to maapa CP to untuk 9% itu bantuan perumahan, bukan juga tunjangan tapi bantuan perumahan. Ya to yo budak ingkat ako ikalay ini atau di bisa ya memang masih mimpudu ko tasab anak ko to no na di kada tu apa na butung di panganduan to di kumua laden saatnya nata amo na mampu te BKGT untuk melakukan sesuatu karena tanggan na amo tu apa memang yang 10% sekali lagi itu adalah dana dari jemaat, dana dari gereja, dana dari lembaga atau badan yang disiapkan untuk para pengerjanya ketika memasuki masa purna bakti. Dan sedangkan dia tuh 25 mentama ya tetap di sangat persembahan pangiu peserta. Jadi kan persembahan bukan adalah direken. Tapi sekali lagi tapa membe lagi kumbawa ladadi itu apa ya toh, tapi tetap harus diwaspadai. Selanjutnya Om Yober dari KSKM. Silahkan Bang Yober. Ya, terima kasih. Selamat siang. Pertama tentu kita semua menyimak apa yang sudah disampaikan dalam berbagai macam dinamika. Kita mempersiapkan beberapa hal. Menyimak beberapa percakapan, menurut saya barangkali memang sudah saatnya melakukan kajian-kajian analisis tentang tren yang terjadi dalam pelayanan gereja Toraja, kenapa kemudian dari hari ke hari semakin menurun. Apakah itu lewat BKGT ataupun lembaga-lembaga yang memang ada di gereja Toraja. Sehingga kebijakan-kebijakan yang nantinya ditempuh menjadi kebijakan yang betul-betul menjawab pergumulan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, menyimak penjelasan dari Badan Pengurus Sinode, entah itu lewat Ketua, Bendahara, ataupun Pak Sekum. Menurut saya barangkali ini kesempatan untuk membuatkan naskah akademik ataupun diksi seperti apa tentang pemahaman apa toh ngaratu aksi pangiu, kemudian bagaimana peruntukannya, serta bagaimana kebijakannya ke depan.
Mana kadang-kadang Pak Sekum tuh hal-hal yang agak sedikit bicara soal apa yang sedang melintas di banyak kepala pendeta termasuk saya, langsung terkanter, dan saya kira butuh supaya kalau hal itu ke depan diperhadapkan pada realitas yang tidak bisa dihadapi, pemikiran kita linear sehingga tidak bertabrakan. Jadi barangkali ini kesempatan juga untuk betul-betul membangun pemahaman bersama sehingga betul-betul tidak lagi dalam pemahaman kumanan naki sengta na den pensiun dako selama-lama na den malambe sunga terima sule. Ternyata itu penting saya kira untuk dibangunkan konstruksi berpikirnya supaya tidak menjadi polemik di hari ke depan. Saya masih yang ketiga, saya masih mengingat keputusan, barangkali nanti saya dikasih lurus kalau salah. Kalau tidak salah ada keputusan dari sidang Majelis Sinode di Tagari, di Talung Lipu maksudnya, waktu itu tentang teknis pelaksanaan aksi pangiu di jemaat. Ada keputusan yang mengatakan bahwa jemaat-jemaat yang sudah mandiri kalau dapat melaksanakan sebulan sekali aksi pangiu. Ada juga per triwulan. Ada juga per momentum bulan aksi pangiu itu. Dan diharap bahwa ini menjadi pengingat kembali. Kalau saya salah nanti saya diluruskan, tapi saya ingat masih ada keputusan SMS itu dari Talung Lipu. Nah, harapan kita adalah termasuk juga soal data. Sangat berharap memang di tingkat klasis dan jemaat kita punya data untuk betul-betul diberi bangunan pemahaman. Memang seruan-seruan untuk menyampaikan itu perlu disampaikan sehingga benar-benar bahwa apa yang sedang menjadi pergumulan kita hari ini, data yang diperhadapkan pada klasis itu, pada gereja Toraja, pada jemaat bisa disampaikan. Saya ambil contoh tadi, kalau dilihat tabel dari tahun 2022 sampai dengan 2027 kita fokus pada angka penambahan jumlah yang pensiun. Angka penambahan jumlah pensiun tentu berbanding lurus dengan pengeluaran. Bisakah juga digambarkan misalnya dari tahun 2022 sampai 2027 misalnya berapa sumber daya proponen yang bisa menjadi pendeta di pendeta gereja Toraja, sehingga betul-betul kelihatan bahwa peran serta kita di jemaat. Akhirnya saya ingin mengatakan barangkali memang hari ini kesempatan untuk membuatkan semacam satu naskah penting tentang aksi pangiu dengan berbagai macam simpulan yang penting di dalam, juga data yang akurat. Lalu kemudian kita memulai menjelajahi di klasis dan di jemaat bagaimana membuat peran serta itu menjadi kuat. Artinya dia aktif supaya yang 55% tadi bisa menjadi naik. Data itu menurut saya sangat-sangat prinsip untuk diberitahu. Itu saja yang saya boleh sampaikan Pak Sekretaris, BPS dan semua. Mudah-mudahan betul-betul menjadi pemikiran kita bersama. Tapi sekali lagi saya sangat berharap ada betul-betul tulisan yang bisa bicara aparatur aksi pangiu, bagaimana peruntukannya dan bagaimana kebijakannya, supaya tidak pemahaman kita tentang juga apa yang disampaikan Pak Sekum, supaya nanti ke depan sipol itu jiwa dari pelaksanaan aksi pangiu sehingga betul-betul terlaksana baik. Kurang semangat, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Selamat. Baik, terima kasih Bang Yober. Memang di keputusan sidang Majelis Sinode di Tagari dan APKKT dan aksi pangiu, di sana dikatakan bahwa menjalankan aksi pangiu setiap bulan di setiap jemaat yang memungkinkan dan sekurang-kurangnya tiap 3 bulan di jemaat lainnya. Istilah aksi pangiu itu masih relevan dan maknanya memang perlu untuk terus dijemaatkan dan seterusnya, ada di keputusan SSA yang lalu. Jadi memang ini sedikit pembanding saja. Jadi kemarin dalam pengukuhan pengurus organ Yayasan STT Jakarta,
Itu kan dilaksanakan di GKJ Jakarta di Rawamangun. Sempat jalan-jalan melihat-lihat apa bagian depan dari jemaat itu, pintu masuk di jemaat, dan di sana tersedia nasang untuk amplop, baik amplop untuk pundi, amplop untuk persembahan syukur bulanan, juga ada yang disiapkan untuk dana-dana yang lainnya. Jadi nah dipakilala taruh ya tuh jemaat sama dipajang ya do di etalasekan nih ya tuh apa ya toh. Mungkin itu juga bisa menjadi pemikiran bersama, terutama di jemaat-jemaat supaya mbak ditepakonin, nah didorong tuh jemaat sama di kuadi akan nasi tiap bulan teh Pak Pendeta, setiap bulan terjadi, tetapi nainde 2 kali setahunnya namanya 50% dari itu melakukannya. Oh, dah kau patatiro itu Apa data persoalannya? yang ada kumain dan nasiamo Riki itu yan den duka makanin atu nok wah mang kamu kan iku apel-apel ari biasa langsung atang dia ke di satak-satak jadi ya sedang telepon nok na Thailand na mang kamu kan ni pada teh ko bulan pira di ko bulan pitu. Nah, data bulan nan tuh dikirim Nina apa rekapitulasinya tahu agak sedikit panjang di pokar karami elok banget nama Ming. Oke, terima kasih Pak Yober untuk informasi yang diberikan dan juga masukan-masukan. Tentu ya tinde kajian nah dakok duka pito digarakan duka ya pada masa lama aksi pangyuki iko den duka video-video na nagarakan teman-teman di Inforkom ATS supaya itu bisa dioptimalkan. Oke, selanjutnya Pak Kurniawan, Sekretaris Yayasan Kesehatan Gereja Toraja. Monggo Pak. Ya, selamat siang Bapak Ibu. Terima kasih kesempatannya. Ingin berpendapat Pak, usulan tadi sudah dijelaskan terkait dengan analisis pendapatan dan pengeluaran dalam jangka waktu tertentu terkait dengan Biro Kesejahteraan Gereja Toraja. Kalau dijelaskan tadi dari aspek pendapatan itu meliputi pundi 2, aksi pangiu, potongan 2,5%, dan juga sumbangan atau iuran dari LPG. Kalau kita melihat dari pundi 2 ini dan aksi pangiu, itu saya bisa katakan tidak terukur minimal maksimalnya, karena itu adalah hak daripada tidak ada ya, ya. Tidak ada patokan daripada pemberi. Namun mungkin kita bisa menjadi patokan situ adalah penerimaan ini bisa menjadi tata kelola. Nah, kalau potongan 2,5% ini pasti ada jaminan dari kita lembaga, jelas. Kenapa katakan jelas? Karena ada regulasinya kemarin, kewajiban dari setiap pekerja yang bekerja di lembaga itu bisa harus wajib menyetorkan potongan itu. Jadi kita bisa tahu berapa yang kita terima dari potongan ini. Bisa kita tingkatkan, bisa juga kita atur ke turun ke bawah. Tapi kan ini kita tidak ragu karena sudah ada regulasinya. Sumbangan dari iuran atau dari LPG ini juga bisa dikatakan 50-50. Kenapa saya katakan 50-50? Karena pada setiap LPG yang di bawah naungannya Sinode itu ada yang besar, ada yang kecil. Nah, masih jadi bisa dikatakan misalnya kami di Elim, di UKI itu besar, tapi di tempat lain tidak tertentu karena mungkin masih dalam standar yang minimal, artinya tidak menentu pendapatannya karena kita mungkin seperti disampaikan dalam lembaga pelayanan bersama, jadi bisa subsidi silang. Nah, usul Pak, bisa kita perlu membuat pedoman tentang pengelolaan BKGT yang dapat mengakomodir kepentingan dalam peningkatan sektor keuangan. Apabila sudah ada ini, mungkin bisa perlu di review ulang. Ini terkait dengan pengembangan dan penguatan sektor keuangan di BKGT. Soal adanya pertimbangan memperhatikan regulasi-regulasi atau keputusan-keputusan baik dalam internal kita di dalam lembaga maupun di pemerintah, mungkin itu hal lain Pak. Namun perlu juga seperti disampaikan sebelum-sebelumnya, itu perlu ada pedoman sehingga dalam pedoman nanti ini kita bisa mengatur seperti yang di pundi 2 dan aksi pangiu ini kan tidak terukur. Tapi dalam tata kelolanya yang disampaikan juga ini ada yang belum sampai di BKGT. Mungkin saya bahasakan belum sampai saja Pak ya. Terima kasih.
Oke, terima kasih Pak Kurniawan untuk masukannya dan juga untuk teknis. Jadi yang cukup jamak kita katakan tadi bahwa makanya kita mau siapkan narasi lengkap tentang bagaimana pengelolaannya di barang, karena kan seakan-akan biasanya istilahkan tahu seakan-akan di kuah dipahangi nasa sama apa teh. Jadi di kuah masa mau jalan, tetapi tentu kita mesti menyiapkan beberapa perangkat untuk semakin mengepus bagian-bagian yang memang potensinya di situ memang seharusnya terjadi demi partisipasi dari jemaat. Oke, Pak Penatua Eki Ya, akan ya, selamat siang, shalom. Terima kasih Pak Sekum, siap. yang saya hormati Pak Ketum dan jajarannya dan semua para pendeta yang saya kasihi. Sudah banyak tadi teman-teman menyampaikan tentang aksi Pangyu ini. Tapi yang pertama yang saya mau sampaikan ini, mindset teman-teman pendeta harus diubah dulu. Ini mindset pendeta yang karena kita tahu PMG itu kan pendeta, bukan penatua. Nah, yang saya lihat Pak Sekum bahwa ketika saya bertanya-tanya di teman-teman pendeta, belum tentu tak dah kok tuh. Itu pemahaman yang mindset seperti inilah yang perlu dirubah dulu Pak Sekum. Jadi perlu satu kali mungkin Zoom dengan semua pendeta, terkhusus PMG supaya ini kan yang sebenarnya bisa jalan ini aksi Pangyu kalau PMG bisa memahami hal ini. Jangan sampai mereka justru mereka yang membuat semangat dari anggota jemaat. Ya, di kelas Makassar Timur itu ya tidak terlalu itu aksi Pangyu, Pak. Jadi kami dari sini Makassar Timur ya, saya lihat dari dulu itu seadanya saja. Walaupun dilihat tadi wilayah 4 itu paling besar dari sisi jumlah, tapi persentase Pak Sekum bisa lihat sendiri. Ya kan? Jadi inilah yang sangat ironis Pak Sekum, karena mindset teman-teman pendeta dulu. Kemudian yang kedua Pak Sekum yang saya usulkan supaya aksi Pangyu ini boleh nanti itu dikoordinir oleh wilayah bukan berarti harus struktural bagaimana, tapi pengawasannya supaya ada. Ya, pengawasannya ada supaya dari wilayah ke klasis supaya kita bisa pantau. Jadi Pak Alex tadi itu kalau salah perlu ada laporan yang kita bisa dapatkan supaya bisa kita pedomani untuk menyampaikan di teman-teman di jemaat. Ini itu yang kami sampaikan, karena terus terang di jemaat ini aksi Pangyu ini tidak terlalu mendapat tempat dalam jemaat. Terus terang di wilayah saya lihat sendiri seperti itu, ya apa adanya. Nah, bukan ada apa-apanya, apa adanya saja. Jadi itu yang saya mau sampaikan Pak Sekum untuk ke depan supaya bisa berjalan dengan baik aksi Pangyu kita, supaya mindset pemikiran tadi itu jangan terjadi di teman-teman pendeta. Karena kalau teman-teman pendeta yang sudah mulai berpikir seperti itu, apalagi anggota jemaat. Jadi itu yang saya sampaikan Pak Sekum. Mohon maaf dan terima kasih. Oke, terima kasih Pak si Dimorkukes Vandelos. Terima kasih Pak Eki. Siap. Sebentar. Ya, jadi ya oke. Salah satu untuk perubahan mindset itulah makanya sekarang kita berjumpa pada saat ini. Halo teman-teman pendeta, bahwa ini menyangkut apa yang akan kita hadapi pada masa yang akan datang. Ada juga yang WA dan sudah beberapa yang memberikan masukan kemarin. Nakwa tak ada kata kerjasama banget dengan lembaga, misalnya lembaga keuangan, misalnya Jobang. Ya tuh ini berbeda sekali di sini bahwa kita dapat bulanan. Nah, ya tuh penyelenggara pensiun yang ada sekarang ini adalah diberi langsamnya, dipisannya di BEN, di pensiun PGI, dipisan di Nasangari. Sama ini sebagai ilustrasi umum teman-teman semua bahwa yang naden 30 tahun na mengabdi,
total IDK kita itu hanya cukup untuk menjadi pensiun kita selama paling lama 3 tahun, paling lama sekali 3 tahun. KTMI Balinta, KTMI Tanggunganta, itu hanya 3 tahun. Selebihnya memang bergantung dari aksi Pangiu dan juga kemungkinan-kemungkinan yang didapat dari investasi yang lain. Jadi, Yana Pangiu itu sudah tidak terlalu mendapat perhatian. Semacam mano sidik na lindang way matang kunina atau informasi na pa Eki kumua kami di Makassar Timur susita tu keadaan na nantilah kita akan bicara juga dengan teman-teman di BPK termasuk Pak Sekretaris untuk mendorong rekan-rekan bahwa untuk para orang tua kita yang sekarang ini sudah purna tugas dan juga untuk kita pada masa yang akan datang ini menjadi satu hal yang sangat perlu. Tadi sempat juga ada pertanyaan kumua bagaimana dengan kemungkinan misalnya pegawai-pegawai yang akan ditambahkan lagi ke dalam. Nah, Bapak Ibu, masuknya pegawai-pegawai di jemaat pada masa yang lalu itu adalah salah satu strategi pada masanya untuk dapat membantu pembayaran pensiunan kepada para penerima santunan hari tua. Meskipun pada akhirnya di bagian belakang ya yang kemudian kita hadapi bahwa itu memang menjadi beban yang cukup besar, sangat besar bagi BKGT. Sehingga memang untuk saat ini, misalnya untuk mulai tahun ini, tidak semua permintaan misalnya dari jemaat itu kumala di Patama tuh, koster lah di Patama tuh tata usaha, itu untuk menjadi peserta BKGT, itu harus disesuaikan dengan regulasi penerimaan pegawai. Yana misalnya itu tidak melalui pengumuman dan seleksi dan itu karena di kuma tambah ibang dulu tuh nama honor-honor nah nangka tuh di papegawai dako mohon maaf untuk keadaan yang itu agak sulit untuk dimasukkan dalam program BKGT. Kita memang jadinya sangat membatasi untuk tahun ini untuk memasukkan dalam program BKGT. Oke, yang tambahan sedikit Pak Seku boleh? Ya. Sedikit dulu Pak Seku. Boleh tambah sedikit? Oh, sedikit Bang. Yo, sebab sedikit, Bang. Sudah terbuka. Saya lupa tadi. Ya. Karena saya lihat fotonya Pak Ketua di dalam ini jadi serius. Jadi bolehkah nanti untuk LPG yang surplus supaya ada persentase mereka untuk BKGT. Ya, jadi untuk LPG seperti UKI, Eli Makassar, kalau surplus kenapa tidak menyumbang masuk di Artinya ada persentase setiap bulannya dikasih ke BKGT seperti itu. Terima kasih Pak Sekum. Oke, terima kasih. Yang terakhir untuk sesi ini mungkin nanti setelah ini dari Pak Ketum akan memberikan stressing untuk beberapa hal. Berapa menit ya Pak Ketum? Oh di ruangan lah. Oh ya. Nanti geser ke situ. Oke. Sip. Tanda tangan nasur-nasur ini. Iya minum pulih. Oke Pak John, silakan. Ya, kurang semangat Pak Sekum dan teman-teman di Sinode. Puji Tuhan boleh berjumpa di siang hari ini. Saya kira catatan penting menurut saya tentang aksi Pangiu menurut saya. Sangat lama toto mote Pak Sekum karena ini sudah cukup lama dan di Gereja Toraja. Saya mulai dari kecil kita sudah bicara tentang aksi Pangiu untuk orang tua kita. Yang kedua, karena ini kebijakan bersama kita. Kebijakan bersama kita sehingga ketika kebijakan bersama maka ya tuh ke tengah-tengah nah seharusnya kemudian dipogau bersama-sama, dikerjakan bersama-sama. Dan catatan yang ketiga adalah bahwa tak saya dalam masih ribang pokada itu aksi Pangiu kan biasa kemudian dihubungkan dengan orang-orang tua kita yang pensiun. Bisa-bisa tangtiku berutal pokada itu pindan karena biasa nakota ege pindan apantato atau kemudian untuk pendeta yang aktif hari ini. Tapi kalau aksi Pangiu kan biasa kalau kita bicara pun dari mimbar dan kalau saya biasa saya bilang saja dari mimbar karena Buddha Syatu ada guru yang pensiunan guru-guru YPKT yang anggota jemaat. Nah, di pokade semua teman-teman membutuhkan
dana-dana itu kita akan mungkin lebih bangga untuk menyebutkan di mimbar atau kemudian di rapat-rapat. Nah, saya kira itu 3 catatan saya tentang aksi Pangyu. Pertama, ini sudah cukup lama dalam Gereja Toraja, kebijakan bersama kita. Dan yang kedua, ya biasa kalau Pak Soeku mengatakan menetes air mata kita menyebut itu, memang kemudian karena itu bicara tentang orang tua kita. Nah, tapi kemudian juga ini bicara tentang realitas hari ini, tapi juga untuk kita semua yang bekerja di Gereja Toraja hari ini. Nah, kalau kemudian kita tidak pikirkan bersama-sama, kita tidak lakukan bersama-sama, tentu agak kemudian kita tidak hanya bicara tentang orang tua kita yang alami hari ini, tapi kita kemudian akan mengalaminya pada masa yang akan datang. Nah, dan karena itu saya kira karena surat-surat yang dikirim ke jemaat-jemaat itu dan saya tanda tangan yang lu. Ada pengurusnya, ada orang yang kemudian memikirkan hal itu. Dan karena itu saya kira berharap bahwa dulu Mami Elif bisa kalau misalnya sekali-kali kemudian kita di WA khusus Mukiadanti atau di grup-grup disampaikan hal begitu. Sehingga ada kekuatan kita di jemaat untuk menyampaikan seperti inilah kondisi real kita. Seperti ini yang kemudian kita dihadapi orang tua kita dan mungkin kita hadapi hari ini dan kita akan hadapi ke depan. Nah, kalau kemudian kita berangkat dari keprihatinan sama dengan pindan dulu kemudian kita prihatin dan kemudian kita memikirkan bersama-sama lalu kemudian kita hari ini bisa mengatakan bisa Miki goyang. Katanya kalau kita berangkat dari keprihatinan biasanya semangatnya menggebu-gebu. Nah, karena itu saya kira puji Tuhan kalau pertemuan hari ini dan kita berangkat dari keprihatinan dan ketika kita prihatin hari ini kita mau melakukan hal yang besar untuk mencapai sesuatu yang besar masa akan datang. Saya kata mutasi Pak Karataru tentang tentang Pangyu ke depan karena kita bekerja sama-sama melakukan apa yang bisa kita lakukan di masing-masing tempat di mana kita bekerja. Tapi kalau Pak Ketum tadi mengatakan bahwa sudah cukup banyak subsidi dari yayasan ada, mungkin kita bisa syukuri itu. Tapi sekali lagi saya kira kan kekuatan kita ada di jemaat. Ya mungkin keropos itu tabe kita berdua tidak ada yang keropos. Tapi kalau yang disebutkan tadi itu keropos, lalu kita hidup di mana Gereja Toraja kalau kemudian itu yang keropos? Kalau tidak bisa lagi nyumbang ke pundi-pundi yang ada di Gereja Toraja, kita bisa keropos Gereja Toraja keropos karena kemudian yang di sana tertutup, yang di sini tutup, tidak ada uang masuk di Gereja Toraja. Padahal kekuatan kita itu ada di jemaat. Saya selalu mengatakan begitu, termasuk ketika bicara pindan karena itu milik kita dan kita sepakati bersama-sama. Tak lama longkok pokade karena apalagi kalau kemudian kita hanya mikirkan diri sendiri kita di jemaat. No? Lalu ya udahlah tidur aja kalau rapat lebih diam daripada kemudian rapat dan kemudian kita dimarahi Mas Reja. Padahal untuk kita, untuk Gereja Toraja ke depan. Nah, saya kira itu saja Pak Sekum. Saya kira saya berharap bahwa pertemuan ini teman-teman di sinode dengan tanda tangan yang ada di situ terus kemudian memberi informasi aktual tentang keberadaan Gereja Toraja yang kita hadapi hari ini sehingga kita berangkat dari prihatin, kita miliki semangat yang luar biasa untuk kemudian menatap masa depan Gereja Toraja termasuk ketika kita bisa mentiro kimatuan miki meating siapa tuh ATM tak. Oh, dan bisa kita duduk-duduk minum kopi dengan bungkuk-bungkuk di rumah kalau pensiun. Kurang semangat, salam ala kita selanasang, salam kasih dari Surabaya. Oke, terima kasih. Haleluya. Terima kasih Pak Pendeta John Adi stressingnya bahwa bisa Kapua tu gambaran tentang aksi Pangyu sama bisa di Kokumo ini adalah kepedulian untuk orang tua kita yang telah pensiun ketimbang pindan. Longkok biasa kapang atau tapi aksi Pangyu ini untuk orang tua kita yang sudah purna bakti. Oke, terima kasih masukan-masukan insight dari teman-teman. Kita cukupkan dulu nanti kalau misalnya ada tambahan lagi. Ada stressing dari Pak Ketum. Silakan Pak Ketum. Iya, kurang semangat teman-teman. Saya bersyukur lumayan banyak kita yang hadir ya. Ada beberapa 122, 23 dan saya tahu ada beberapa kawan yang join di satu perangkat gitu. Jadi memang masalah pensiun ini bukan masalah Gereja Toraja saja, ini masalah negara sebenarnya. Pemerintah sekarang sudah mulai mengangkat pegawai P3K.
tanpa pensiun gitu. Sebab memang pensiun itu bukan hal yang mudah untuk dikelola, luar biasa. Pira-pira untuk opsi, memang dana pensiun PGI juga sudah pernah bicara untuk kerjasama, BNI juga, ya tapi memang banyak hal yang harus ditimbang, banyak hal yang harus dipikirkan, termasuk juga ada juga ide kemarin, mau nggak teman-teman pendeta kita pensiun kayak PGI gitu loh, artinya sekali kasih di depan. Nah itu, kita coba hitung-hitung itu, untuk kemudian ditawarkan, mau nggak sekali dapat gitu, sama dengan PGI ya. Jadi unsur buat apa namanya, buat pengelola pensiun itu mereka lebih pilih itu sekali kasih, sebab anak lebih jelas hitungannya. Sawayana di tiap bulan, taitan deh sang apa, sang apa bertahan, gitu. Jadi, ya. Jadi itu kira-kira teman-teman. Nah, satu lagi tadi saya diingatin Ibu Bendahara. Jadi yang juga kita harapkan ini masih ada tunggakan dana pensiun kita dari pegawai pendeta. Saya sendiri sudah cek-cek, rupanya saya juga masih punya tunggakan gitu loh. Tapi mudah-mudahan lunasnya masih belum berakhir lah, benar. Nah, jadi ada tunggakan ketika saya masih di Jemaat Ebenezer dulu. Rupanya masih berapa anu. Total tunggakan ini besar teman-teman. Total tunggakan ini besar. Itu jumlahnya 5 miliar. Nah, jadi total tunggakan ini besar. Jumlahnya sekitar 5 miliar. Jadi tunggakan kita. Gitu. Jadi ya. Tapi saya pikir semua nama sudah dihubungi ya. Nah, jadi sudah disuratin seingat saya semua kan. Nah, dari BKGT, teman-teman juga boleh bantu cek apakah seluruh dana kita itu sudah lunas. Jadi itu saja mungkin. Nah, saya berharap pertemuan-pertemuan seperti ini bisa secara berkala, 3 bulan, 4 bulan kita lakukan supaya kita bisa update informasi, dan juga teman-teman di jemaat juga boleh semakin hari semakin mendorong ini. Ya, beberapa jemaat kita syukuri, ada yang jalankan aksi Pangiu per bulan, nah itu puji Tuhan tuh. Kayaknya jemaat kota tempatnya Pak Palute itu tiap bulan tuh, Jatiwaringin, mana-mana ya. Nah, teman-teman yang lain, Bang Abang saya tadi yang kumisnya semakin lebat, aku sangat lebih bisa mau si P5 Batu Penan Nanjo Makassar Timur, aku sangat lek. Nah itu saja mungkin. Jadi terima kasih teman-teman, kita optimalkan mudah-mudahan secara signifikan akan ada pertambahan untuk penerimaan aksi Pangiu di sepanjang tahun ini. Kurang semangat, saya kembalikan ke Pak Sekum untuk agenda selanjutnya. Baik, terima kasih Pak Ketum. Jadi teman-teman semua, Bapak Ibu, kita semua optimis bahwa program santunan hari tua di BKGT ini akan terus bertahan sampai anak cucu kita ke depan. Tetapi kita hanya bisa optimis kalau kita optimal dalam memanfaatkan dan mengelola setiap potensi-potensi yang ada. Dan yang stressing yang paling besar kita pada saat ini adalah mengoptimalkan peran kita dalam mendorong aksi Pangiu di jemaat kita masing-masing, dan juga tentu masih ada sekretaris-sekretaris LPG di sini, di YPKT juga itu diharap untuk juga ditertibkan di sana sehingga semuanya bisa memberikan manfaat yang optimal untuk kita dan untuk anak cucu kita di masa yang akan datang. Tadi Pak Ketum sudah mengatakan bahwa pemerintah pun mulai sangat berhati-hati dalam pengelolaan dana pensiun yang dibayarkan per bulan ini, karena makanya mengangkat P3K yang pensiunnya itu hanya sebagai pesangon pada masa yang akan datang. Tapi sekali lagi kita optimis untuk hal ini karena semuanya kita yang mengerjakan. Nah, beberapa masukan-masukan yang tadi, terutama bagaimana supaya setiap bulan ini dibunyikan terus masalah aksi Pangiu dan kepedulian kita bersama. Tunggakan-tunggakan yang ada, mohon maaf Bapak Ibu, minta izin untuk menyampaikan secara langsung kepada kita semua pada patut tunggakan kita. Memang ada beberapa yang memberikan argumentasi semua tunggakan tompira ratu kewajibannya ya jemaat pada masa itu untuk membayar tanggal disa molandiran nilan nasanga tahu nakolampira bulu asu nasanga tanggal disa molandiran nasang itu, tetapi berdasarkan perhitungan masa kerja lunas, maka itulah yang data yang dimiliki di BKGT yang bisa kita himpun pada saat ini. Kita berharap bahwa kita dapat mengkomunikasikan kenap aki isura dapat secara pribadi sama kote akan namelo ke lah diumumkan sekaligus secara kolektif kalau disurati Bang Miki dan disampaikan kepada kita secara person-person
bahwa pada patotu iuranta dan usulna Pak Alex ini nak aku mau tak akan langsung bang mau dipotong jatuh anun atau mungkin maksudnya itu adalah tentu pindan pako yo tak ada kan bisa lah dipisan di bang lah di potong jatuh pindan sama itu tentu juga kita hargai privasi teman-teman kuman nambahin kapan apa dipapatui tapi kita tentu mohon persetujuan. Nah itu Bapak Ibu tentang aksi Pangiu kita dan untuk agenda tambahan kita tentang Pindan Sanggulele selalu diingatkan Bapak Ibu tunggakan Pindan Sanggulele Bu Bendahara 5M 5M untuk tunggakan Pindan Sanggulele. Dako Patona kami akan share nanti di grup pendeta dan di grup ketua BPK kumua ya te Pindan Sanggulele umbasyanan Ibu tutu tunggakanna baik itu dari tahun 2020 dempa sekitar 2M tahun 2020 2021 sehingga saat ini yana 2023 cenderung pira ke 2023 Bu Ben. Iya 2023 itu masih ada 3M. Nah ini juga berat bagi kita sabah jadinya mukuki mangin dan biasa toke tak na didorong tuh Pindan Sanggulele. Juga pundi 2 dan pundi-pundi khusus lainnya biasa den bahasa kumua na ya tu pundi 2 na bisa siya kisitulak-tulaki tapi yan na mintu mo tahu sanga saya mo tahu maka ada kumua mintu kisitulaki yan adalah ma apa binda banua ten na sanga saya mo tahu kumua na bu udah kasya ki ratu siya ki tu lanang ka itu banua tu ko yan na sanga sesena dan pada kenyataannya menurut data yang ada pundi 2 berapa yang sekarang ini 56% karena tahun lalu kita agak sedikit apa ya matak-utaku kimpaken deki. Jadi kalau realisasinya sekarang ini ada angka 56% pada pertengahan tahun juga karena Malaya yakin pakai deki lebih banyak karena itu akan terkait dengan penggunaan dana. Nah, seperti yang disampaikan oleh Pak Ketum tadi bahwa kalau selama ini dana yang dikelola di Sinode itu adalah keseluruhan dana pundi 2 plus dana satu paket, tetapi dana satu paket telah dihilangkan pada tahun 2021 dan pundi 2 2019 sudah dihilangkan dan pundi 2 itu tinggal 70% yang dikelola di BPS sehingga memang kita berharap bahwa dapat membantu terutama untuk pendidikan. Kita concern pada masalah pendidikan sekarang ini dan tu pas sekolanta jangan misalnya jangan pada ngasapa itu si taluratu sabu tuh honor na para guru biasa kan ke batum baku di malam melayani dan di ben honor si transport si taluratu sabu ku tiro-tiro biasa ku kami ben do buadik inden ate 1-2 jam na den berkat Tuhan taluratu sabu lalu setengah bulan di kama me tambah-tambah jam buka kelas temi sulu ku jangan lu padang sapa se jangan lu simbuang na taluratu sabu itu pun tidak dibayarkan setiap bulan itu pun yang dibayarkan kolektif tak ada IPK pira dan seterusnya ya betul-betul sesuatu hal yang membuat kita prihatin. Nah jika pundi 2 kita optimalkan maka kita bisa melakukan perubahan anggaran sedikit untuk mendukung program pendidikan terutama di daerah-daerah biasa nasanga ke dalam tata negara di kuat 3T terluar apa sih toh ya tapi kenano takarga kalian mirata tuh kepanjangan dari 3T supaya tak itu tertinggal dalam hal ini dan juga pun khususnya dalam rangka sidang Kongres PPGT dan juga sidang sekolah minggu rekan-rekan semua mohon dukungan untuk kita semua juga tentang sidang raya PGI mukusia mukumer rasul itu baik lalu kandang atau temo kita bisa semakin mengoptimalkan itu juga optimalisasi database kita melalui Siget sampai sejauh ini belum mencapai angka 70% dari perhitungan kolektif pada SSA yang lalu sehingga masih terus didorong kepada teman-teman semua untuk mendorong mengoptimalkan pencatatan data jemaat melalui Siget. Oke, saya kira itu untuk pertemuan kita pada saat ini. Masih adakah tambahan informasi dari rekan-rekan BPS? Pak Ketua 5, Pak Syamurah, ada lagi Pak Ketua 2, Pak Ketua... Oh, ini tahu.
Oh, Pak Kets, silakan. Oh, ini detenina Aku ya mau, Pak Ketua 1, silakan Pak. dan tamin de Padua darurat Oke, ya. lasilen amati na yang ke DPI sekarang. Terima kasih Pak Sekum, teman-teman semua. Ini hanya karena berdasarkan pengalaman saya selama di BPS. Sampai hari ini saya masih sering bertanya-tanya apakah memang narasi mengenai di BPS banyak uang atau di BPS itu terjadi begini dan begitu masih merupakan tantangan besar untuk menimbulkan kepercayaan bagi orang-orang yang telanjur tidak percaya. Tapi saya mau bilang dua hal. Satu, secara internal memang berulang-ulang kita mendengarkan sebenarnya ada narasi secara tidak disengaja atau disengaja untuk menciptakan distrust terhadap BPS. Jadi positif atau tidak, kenapa tahu mudah siap situ laki atau mudah musik deh. Tapi cerita mengenai uang di BPS banyak dan penggunaannya sering tidak accountable, itu saya masih feeling masih ya tuh napisan kuka aku raka atau Pak Musa raka. Nah, hampir setiap saat saya beribadah di jemaat dimanapun saya berani mengatakan bahwa orang yang di samping saya itu tidak kenal saya, tapi kutir banget tuh jarang sekali yang masukkan di punti dua. Nah, tengkai kebetulan kah atau apakah? Tapi feeling saya mengatakan ini masih bagian dari dampak dua hal tadi, narasi positif bahwa di BPS banyak uang dan mudah syaki situ laki, tapi bersamaan dengan itu karena di dalam tubuh kita sendiri disengaja atau tidak disengaja untuk maksud tidak baik atau maksud baik, adanya siap berulang yang dipokada dirangi mau lihat tuh nakwa miloran mar BPS nama gitu. Itu kalau itu masih merupakan sesuatu yang real, memang ini salah satu yang harus kita carikan bagaimana caranya membuat narasi positif yang bisa mengurangi itu. Karena Mas Imaro mikir nah ya pun di dua tetap masih di angka di situ, memang angkanya bertambah tapi kan persentase jemaat yang menunggak masih tidak mengalami perubahan besar. Jadi apa ya? Pasti teman-teman pendeta kesulitan untuk berpikir bagaimana caranya buat karena kamu lalu umpe balik ke dento maka ada, tapi bisa-bisa melek semua nah hidup perakalan jemaat tuh cerita negatif tentang uang di BPS atau narasi apapun tentang ini yang membuat dem atau enggan untuk mengisi pun di dua misalnya di dua. Dan sama lah dengan yang lain-lain. Ya mana kita Pak Sekum? Baik, terima kasih. Terima kasih Pak. Oh deh, sini balik. Oh iya, namu Ibu Dayo. Oke. Ya Bang Siap, tetapi saya tahu bahwa kita sering menempatkan diri pada posisi gereja besar yang dianggap sebagai apa? Diperhitungkan dalam masyarakat. Dan dengan posisi seperti itu dalam segala segi ditimbang, maka harus dianggap wajar bahwa orang di luar kita juga berusaha membuat narasi yang menimbulkan gejolak di gereja Toraja sendiri. Jadi tentu kita tungkanan di garage julu salian untuk melemahkan gereja Toraja. Saya cukup yakin itu. Pokoknya tuh karena meriskan. Nah supaya kita agak lebih peka merasakan bahwa memang kendala-kendala yang membuat kita sampai sejauh ini masih begitu ya, baik di dalam maupun di luar, ya ada upaya untuk mendegradasi. Semoga saya salah. Terus semangat. Oke, terima kasih Pak Kets, Kak Leman. Saya mengambil
satu kata terakhir tadi untuk melanjutkan sedikit tuh masalah degradasi, akhirnya mendegradasi kepercayaan terhadap sinode. Sebab memang kita berhadapan dengan banyak sekali narasi. Sementara itu di luaran dinduket tahu patasuk pernyataan politik ini kuah ya bang mau gereja toraja tuh doa syafaat ya tuh urusan-urusan kebijakan politik nang pokoknya kita elenan itu dorongin nadi itu na pada si kadu udukin na kita nal itu kapuan na karena sedangkan sinode na kalian ada apa kembangin na apalagi rakalan natur masyarakat. Jadi memang ini menjadi pergumulan dan juga menjadi panggilan kita bersama untuk semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat, kepercayaan publik kepada lembaga kita sendiri. Dari sisi upaya-upaya itu tentu selalu kita upayakan melalui bagaimana kita menggunakan efisiensi yang dilakukan di Badan Pekerja Sinode untuk bagaimana kita mempertanggungjawabkan setiap kita boleh katakan bahwa setiap rupiah yang kemudian Tuhan percayakan kepada kita melalui jemaat. Saya kira itu. Masih adakah Pak Ketua II tadi akan menyampaikan? Ya, terima kasih. Selamat siang Bapak, Ibu, saudara-saudara. Saya percaya bahwa yang kita percakapkan ini bisa kita atasi. Yang penting bahwa kita para pendeta, kata rekan-rekan yang ada di jemaat betul-betul komitmen untuk mendukung setiap kegiatan kita. Baik aksi Pangiu, karena aksi Pangiu ini sangat terbatas dikirim dari kantor atau dari Biro Kesejahteraan Gereja Toraja, yang seharusnya kita di jemaat yang memperbanyak belangko aksi Pangiu itu sebesar dengan jumlah kakak yang ada. Soal bagaimana dukungan dari jemaat-jemaat itu kan soal kedua, yang penting bahwa kita sudah teruskan sampaikan kepada mereka. Saya tertarik Pak Yeheskel tadi katakan memang yang memegang kunci ini adalah para ketua-ketua majelis gereja. Dan ketua majelis gereja itu adalah kita para pendeta. Saya kira itu penekanan-penekanannya. Yang terakhir, selamat ulang tahun untuk kita, khususnya Ketua KPJ, Pak Adrial Lintin. Mudah-mudahan ulang tahunnya hari ini menambah semangat untuk menjalankan aksi Pangiu di KPJ. Terima kasih. Baik, masih adakah rekan-rekan dari BPS, Pak Bu Bendahara? Masih ada pesan-pesan? Oke, Bendahara. Pak Ketua 5? Cek. Ya, kurang semangat. Salamat lahu kita salam nasang. Buddha mutu di pokaran ini yang katakanlah menjadi prediksi-prediksi kita ke depan, dan sekiranya bahwa dalam pertemuan ini kita membangun komitmen dalam diri kita bahwa aksi Pangiu ini memang katakanlah dari kita untuk kita, dari jemaat untuk kita. Nah, min dalam potengaran itu kaliata ketang kita duka. Sekalipun mungkin tadi ada beberapa teman yang katakanlah empokade kumua molongkolongkok ki empokade lako jemaat ke berhubungan dengan kaleta, misalnya Bindan dan lain-lain ataupun di dua dan sebagainya. Saya pikir kita mesti bijak untuk menempatkan kata Malaya atau Molongko itu dengan prinsip berjalan bersama. Pian aku dikua umbadikuan sambil melu tulelean nama pahang tu jemaat. Yang kedua, mungkin memang perlu dianalisa apa sih yang menjadi penyebab kemudian 45% jemaat itu tidak mengirim pundi dua. Aksi Pangiu. Aksi Pangiu. Apakah karena memang tidak dijalankan? Kalau misalnya tidak dijalankan, apa penyebabnya? Ya rakato tak na dikiring tu blanko karena dikatakan diperbanyak sendiri di jemaat, ataukah memang perencanaan di jemaat oleh majelis gereja dalam hal ini ketua PMG yang tidak berjalan dengan baik. Nah, yang berhubungan dengan
istilahnya penjadwalan sesuai dengan yang ditetapkan. Nah, perkara Pak Ketua Ina aku mau kau lebih banyak berhubungan dengan kita para pendeta. Saya pikir itu juga perlu dianalisa supaya nanti disampaikan kepada BPS dalam hal ini melalui Biro Kesejahteraan untuk kemudian ditindaklanjuti. Karena kan dua hal, masalah teknis atau masalah pemahaman. Yaitu pemahaman ini akan budak-budak terungkap kumua Tadi jam 10 tadi. tahu maka ada kumua nah budak-budak siaki ikat situ laki panaku apa asekum dan saya pikir itu benar. Bayangkan kalau 50% orang berpendapat kumua budak-budak siaki situ laki, maka pada akhirnya juga akan semakin melemah ini komitmen kita kepada hal-hal yang bersifat apa namanya keputusan dan komitmen bersama. Ya Bang Arisidi itu ku pokada, kurang semangat. Baik, terima kasih Pak Ketua 5. Kita sudah sudah ada sejumlah hal insight dari teman-teman yang sungguh luar biasa. Tapi dia 48 dulu ke pengalaman pokada cuma Kaltara Berau, Pak Daniel Paseru, Sekretaris BPK. Ya oke. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Budak patai anak kiri ngijoma itu, to Tanjung Selor. Ya, ya saya sangat prihatin dengan apa yang kita lihat dari apa namanya data-data yang disampaikan tentang aksi Pangiu tadi. Saya tadi di WA di dalam chat tadi saya katakan kalau boleh ada detail jemaat-jemaat yang menyetor dan yang tidak menyetor di klasis. Supaya kita dari klasis ini bisa memahami jemaat-jemaat mana saja yang belum dan yang sudah. Supaya kita mendorong jemaat-jemaat yang belum menjalankan itu untuk aksi Pangiu ini. Karena dari wilayah 5, 94 jemaat hanya 27 yang menyetor, kemudian tahun 2020, 2021 34 jemaat saja, 2022 39 jemaat saja. Nah, saya sendiri sebagai sekretaris BPK tidak memahami berapa di kelas Kaltara Berau yang tidak menyetor itu. Dan saya kira ini merupakan tanggung jawab BPK untuk mengingatkan rekan-rekan kita di jemaat, utamanya dalam hal aksi Pangiu. Dan juga saya kira juga mengenai PIN dan Sanggulele juga, itu dalam tanggung jawab BPK juga harus mengingatkan itu. Jemaat-jemaat yang tidak menyetor, ya tolong disampaikan secara ini kepada klasis supaya kami dari pengurus klasis ini bisa memahami bahwa jemaat-jemaat ini yang ini. Karena sangat miris kalau hanya 50% yang menyetor. Jadi perlu kita berikan pemahaman kepada rekan-rekan yang ada di jemaat masing-masing. Saya kira itu saja yang perlu saya sampaikan dalam kesempatan ini. Saya hanya membutuhkan data-data ya khususnya kelas Kaltara Berau, saya minta datanya untuk saya, mudah-mudahan itu bisa menolong untuk mengingatkan rekan-rekan kita yang ada di masing-masing jemaat. Saya kira itu saja, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat siang dan shalom. Shalom. Terima kasih Om Daniel Paseru. Jadi sesungguhnya kemarin data itu telah masuk di grup ketua BPK. Jadi bisa dikon Pak Ketua BPK semua membantu pataruh itu data sama dikirim dan 25 detik ke depan masuk di HP-nya Pak Daniel. Jadi oke, terima kasih. Sama Bang Siamo. Jadi giliran nama Om Daniel temalir irui tuh setiap informasi yang ada. Terima Baik, kasih. Bapak Ibu, terima kasih untuk waktu kita bersama-sama pada saat ini. Suasana di Tongkonan Sanggulele cukup riuh. Semoga tidak tak sia mentama bangga ruang sumnina karena ada ribuan anak-anak kita sekolah-sekolah SMP se Toraja Utara yang ma akhir ajalan sama Adurumban
starting mereka dari halaman Tongkonan Sanggulele. Jadi cukup riuh di sini dan tentu kita sudah menyiapkan juga konsumsi kita. Ternyata demi kebersamaan sehingga tak duka dipasedangkan di Tongkonan Sanggulele. Jadi jam kantor akan dilanjutkan dan setelah itu nanti akan kembali makan siang di rumah masing-masing. Terima kasih atas kebersamaan kita pada saat ini. Sejumlah hal akan ditindaklanjuti dan mohon izin Bapak Ibu, rekan-rekan pendeta, bahwa dalam menindaklanjuti ini ada juga hal-hal yang sifatnya personal nanti yang akan disampaikan langsung kepada kita semua. Terima kasih untuk kehadiran kita bersama. Untuk menutup, kami kembalikan ke Pak Wasekum yang memfasilitasi kita dari awal tadi. Pak Wasekum. Terima kasih Guru Pak. semangat. Bapak Ibu yang ada di Tongkonan Sanggulele maupun yang ada di Zoom, banyak terima kasih untuk kesediaan kita mengikuti pertemuan hari ini. Kita percaya banyak hal yang bisa segera kita tindak lanjuti untuk kemajuan pelayanan Gereja Toraja ke depan. Syukur kepada Tuhan yang sudah menyertai pertemuan kita. Kita tutup dalam doa. Mohon kesediaan Bapak Pendeta John Adi Palimbong berkenan memimpin kita dalam doa syukur. Doa makan. Doa makan. Oh, kok bisa duka? Sembayangan itu ketua KPJ Pak Adia. Oh iya, di sembayangan tuh, ya paralel supaya bergegas mencukupkan yang dibutuhkan. Ya. Ya, rekan-rekan semuanya, terima kasih waktu yang luar biasa. Kita akan kembali masing-masing rumah, mari berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, atas segala kasih dan anugerah-Mu yang boleh kami alami dan kami rasakan dalam kehidupan kami. Dalam kerinduan untuk terus berjalan bersama-sama untuk membangun Gereja Toraja, gereja milik-Mu ini Tuhan. Kami berkumpul bersama-sama pada saat ini. Kami membicarakan banyak hal sehubungan dengan pelayanan kami di Gereja Toraja. Khususnya ya Tuhan, dalam rangka membiayai kegiatan-kegiatan yang telah kami sepakati bersama-sama, khususnya aksi Pangiu. Tuhan berikan hati bagi kami sekalian bahwa ini adalah kebijakan kami bersama-sama dan karena itu kami mau bergerak bersama-sama melakukan hal yang luar biasa. Sehingga semua yang kemudian kami programkan boleh kami lakukan. Terima kasih kekasih-kekasih yang Tuhan telah pilih di Badan Pekerja Sinode. Tuhan berikan hati, Tuhan berikan semangat, Tuhan berikan kebersamaan untuk terus memikirkan Gereja Toraja yang Tuhan telah anugerahkan bagi kami sekalian. Kami berdoa bagi pengurus wilayah, klasis, dan jemaat-jemaat Tuhan berkatilah. Bahkan kami semua yang boleh hadir saat ini di Zoom, Tuhan kiranya memberkati. Dimanapun kami berada, apapun yang boleh Tuhan anugerahkan bagi kami untuk mengangkat pelayanan dalam Gereja Toraja, Tuhan berkati kami semuanya. Berikan semangat bagi kami, bahkan berikan kesehatan bagi kami untuk terus memikirkan gereja yang Tuhan anugerahkan bagi kami sekalian. Sehingga sekecil apapun yang kami lakukan, semua kami lakukan dalam ketulusan hati, bahwa Tuhan telah menempatkan kami dimanapun untuk kemudian bersama-sama bergerak membangun Gereja Toraja ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan mengakhiri perjumpaan pertemuan kami hari ini. Tuhan berkati kami sekalian untuk melanjutkan kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Atas izin Tuhan dalam segala kelemahan kami mampu melakukan pelayanan dan pekerjaan kami. Bukan karena kekuatan kami, namun karena anugerah dan karena kasih sayang Tuhan bagi kami sekalian. Terima kasih Bapa di sorga, ini doa kami, ini permohonan kami. Kami mengucap syukur bersama dengan kekasih kami Bapak Adriel yang menikmati ulang tahunnya hari ini. Tuhan berkati dalam pelayanannya sebagai Ketua BPK di Klasis Pulau Jawa. Bahkan berkati kami semuanya dalam segala hidup yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Ampuni segala dosa kami Tuhan, dengarkan doa kami, dengarkan permohonan kami. Kami datang kepadamu di dalam Kristus Tuhan kami.
Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Kure semangat. Amin. Terima kasih. Selamat lagu kita semua. Salam Daniel Paseru. Amin. Selamat siang. Amin. Selamat. Selamat.